Saya belum berani mengatakan punah ya. Kalau orang mengatakan tanda-tandanya misalnya penutur yang berkurang ya. Sebetulnya ini kemarin ada teman dari UI yang datang, dia berasumsi yang sama waktu datang sini. Tetapi ketika berkunjung ke Pulau Hiri, berkunjung ke beberapa tempat di bagian utara dan bagian yang paling selatan, dia menemukan orang-orang berbahasa Ternate dan itu ya mengubah asumsi awalnya bahwa ini akan punah dan seterusnya. Yang terjadi adalah frekuensi penggunaannya dan para penutur yang berkurang mungkin. Ini orang melihatnya begini. Orang punya asumsi bahwa ketika berada di Ternate, semua orang Ternate berbahasa Ternate, termasuk di tengah kota kita ini. Padahal di tengah kota ini tidak semuanya orang Ternate sudah jadi metro, sehingga tidak hanya orang Ternate yang berada di sini, ada orang berasal dari lain daerah. Dan itu dalam percakapan sehari-hari mereka tidak menggunakan bahasa Ternate. Mungkin itu yang kemudian disebut bakal punah dan seterusnya. Tetapi di kantong-kantong orang Ternate, orang-orang berbahasa Ternate, bahasa Ternate masih digunakan. Seperti itu. Mungkin juga yang ketiga yang disebut akan pula itu karena jarang ditemukan di kota. Kalau di Jawa Barat, di kota Bandung, di toko, di pasar, kita bertemu orang berbahasa Sunda. Kayak gitu. Di Surabaya, di tengah kota, kita nawar ojek segala becak segala macam. Mereka menggunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa Timur ya. Dan itu yang tadi saya sebut, frekuensi penggunaan di sana lebih tinggi dibanding dengan frekuensi penggunaan bahasa Ternate di dalam kota Ternate. Begitu. Paling di pasar itu orang Ternate, sesama orang Ternate yang menjual itu. Begitu. Jadi kalau saya melihat bahwa frekuensi penggunaan sebetulnya. Kemudian para penutur bahasa Ternate seperti mau dibilang terdesak atau apa? Dia lebih berada di bagian utara kota. Kita sebut saya dari Dufa ke sana, ke utara, atau dari Sasa, Gambesi ke sana. Tapi kalau dari sini, dari Siko ke arah Kayu Merah itu kebanyakan orang menggunakan bahasa pasar Ternate, yang jarang digunakan bahasa Ternate. Ya karena tidak dibiasakan di Ternate, dan mungkin orang Ternate sendiri ketika berada di kota ini mereka tidak menggunakan bahasa Ternate karena tidak difahami orang lain yang bukan orang Ternate. Berbeda dengan saya sebut tadi di Sunda, di toko, di mana-mana orang menggunakan bahasa Sunda, dan kita yang bukan orang Sunda datang, mau tidak mau kita menyesuaikan diri untuk bisa berbahasa itu. Gitu. Jadi para penutur bahasa Ternate, dalam hal ini orang Ternate, ketika berada di kota dia menyesuaikan diri dengan bahasa pengantar yang sehari-hari digunakan di kota. Nah itu yang mungkin mereka tidak menggunakannya. Tetapi andai saya ke pasar, kalau ketemu orang Ternate yang jualan di pasar, saya berbahasa Ternate. Dan mereka menjawab saya dengan bahasa Ternate juga, kayak begitu. Tapi orang-orang lain yang tidak bisa berbahasa Ternate, mereka menawarkan dagangan dan segala macam menggunakan bahasa pasar Ternate, tidak menggunakan bahasa Ternate. Kita sudah menggunakan bahasa Ternate sudah cukup lama ya, sekurang-kurangnya sekitar abad ke-10 atau setidaknya abad ke-12. Tapi lebih banyak bahasa kita bahasa lisan.
Kita bukan bahasa tulis, bahasa lisan. Dan itu diperkirakan ya, abad ke-10 atau abad ke-12 yang digunakan di ini. Mungkin saya yang belum menemukan apakah ada penggunaan bahasa lain selain bahasa yang sekarang kita pakai, bahasa Ternate sampai pada hari ini. Jadi diperkirakan sekitar segitu, abad ke-10, abad ke-12. Mungkin ada yang masih lebih muda, di bawah abad ke-8 dan seterusnya gitu. Dari kosakata itu, bahasa itu kan biasanya ada pengaruh di kosakata tertentu, tapi tidak dalam arti mempengaruhi bahasa atau pertumbuhan bahasa secara dominan. Kalau ada kata-kata tertentu yang kosakata tertentu yang diserap oleh bahasa Ternate, ada misalnya kata kursi. Kursi, orang Ternate menyebutnya kursi, itu kursi bahasa Arab. Kalau diserap dari bahasa Portugis, ada kata cadeira, itu Portugis. Dan kalau bahasa Portugis juga banyak yang diserap oleh bahasa Ternate. Tetapi kata kursi itu yang lebih banyak masuk ke bahasa Ternate dalam hal ini ya. Kalau mempengaruhi bahasa secara dominan dalam arti yang lebih besar, kita tidak melihat hal semacam itu. Sama seperti bahasa lain di Maluku Utara, mereka punya sendiri gitu. Ya, ada di sintaks itu ada, misalnya orang menyebutkan tagi ua, tidak pergi. Tagi ua itu dalam arti tidak pergi. Sebetulnya kalau diterjemahkan dia menjadi pergi tidak. Tagi artinya pergi, ua artinya tidak. Jadi terbalik hukum DM-nya gitu. Jadi saya lihat dari segi itu, maka tidak ada pengaruh yang dominan ya dalam hal ini ya, mempengaruhi struktur, mempengaruhi hal-hal dominan tertentu, mempengaruhi struktur bahasa itu, mempengaruhi identitas bahasa itu tak kelihatan, terkecuali serapan kosakata itu memang banyak gitu. Bahasa Ternate itu dipakai di Pulau Ternate, Pulau Gapi ini sebetulnya namanya. Di Hiri juga dipakai bahasa Ternate. Sekarang ini di Jailolo juga dipakai bahasa Ternate. Di Tidore menggunakan bahasa yang mirip dengan ini, walaupun ada beberapa kosakata yang sama. Ada perbedaan pada logatnya di beberapa tempat itu yang saya sebut, logatnya, kemudian aksennya, kemudian ada beberapa kosakata yang berbeda. Ya, bisa ditemukan beberapa kosakata. Kemudian ada, kalau Tidore dan Ternate, ada bunyi A dan bunyi O kalau tidak salah, ya. Kalau Ternate mengatakan kata gasa, maka orang Tidore menyebutnya gosa. Ada perbedaan bunyi itu. Dalam arti yang sama, memberikan, mengantar, dan seterusnya. Ya, kayak begitu. Jadi sebetulnya kalau kita sebut ya hanya dipakai di Ternate dan di Tidore, di Pulau Hiri dan Jailolo dan Tidore. Tetapi mereka punya perbedaan-perbedaan tertentu di daerah-daerah itu. Gitu. Yang berperan penting harusnya orang Ternate.
harusnya pemilik, pemangku budaya berbahasa Ternate, harusnya itu. Kemudian difasilitasi oleh pemerintah setempat yang peduli ya, yang peduli pada hal ini. Kemudian ada satu faktor lagi, kalau kita datang ke Kesultanan, di sana tuh orang berbahasa Ternate. Para punggawa keraton itu, punggawa kerajaan di Kadatong itu menggunakan bahasa Ternate, ya begitu. Kalau pihak sana mengambil peran untuk menguatkan ya, empowering bahasa Ternate untuk yang pertama dilakukan orang Ternate-nya sendiri, para penutur Ternate itu harus diperkuat penggunaan bahasa Ternate-nya, terutama di rumah kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya tetap mengenal itu dan dia tidak terpengaruh. Ini maksud saya keluarga-keluarga orang penutur bahasa Ternate di bagian utara ya, supaya tidak terpengaruh menggunakan bahasa yang bukan bahasa Ternate di rumah. Kalau menurut saya itu dilakukan di rumah. Begitu dia datang ke sekolah, datang ke kota, mungkin dia tidak menggunakan bahasa Ternate. Tapi kalau di rumah, mestinya itu dilakukan gitu, supaya itu tetap. Jadi yang berperan sangat penting mereka. Kemudian pihak pemerintah dari pusat sampai ke daerah memfasilitasi, memberikan dukungan-dukungan dalam berbagai bentuk, gitu. Mungkin ya tidak harus melalui jalur pendidikan sebetulnya. Misalnya gini ya, di jalan ada marka jalan, atau ada nama jalan, atau ada penunjuk tempat tertentu, kenapa tidak dipakai di bawahnya bahasa Ternate? Misalnya di bandara itu, kenapa kita pakai saja satu tulisan selamat jalan misalnya menggunakan bahasa Ternate. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Ternate. Misalnya toilet, ya ada harapan toilet segala macam, dikasih bahasa Ternate, sehingga itu juga merupakan usaha kita gitu. Tidak hanya dibebankan kepada anak-anak sekolah harus belajar bahasa Ternate semacam itu. Karena menurut saya itu pembiasaan lebih kuat. Pembiasaan lebih kuat daripada pembelajaran. Orang sini bilang doto sebiasa poha biasa uah. Jadi pembelajaran yang di sekolah itu dibandingkan dengan pembiasaan yang dilakukan di rumah secara alamiah, di kampung secara alamiah, lebih kuat pembiasaan di kampung dan di rumah secara alamiah itu. Dan itulah yang membesarkan orang-orang Ternate mampu menggunakan bahasa Ternate selama ini sebetulnya. Sekarang ini kita tahu bahwa sudah ada anak-anak sekolah dasar itu ada mata pelajaran bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Ternate. Kalau di Ternate ya, pelajaran bahasa daerah di Ternate. Cuma kalau menurut saya lebih bahasa itu satu cabang kebudayaan. Jadi tidak hanya dibelajarkan kayak begitu. Kalau saya itu dibiasakan. Bahasa itu dikuasai melalui perolehan, melalui ada itu. Jadi orang-orang Ternate, anak-anak Ternate itu kan dulunya belajar tidak melalui bangku sekolah, mereka lalu begitu. Jadi kalau sudah dilakukan semacam itu, menggunakan bahasa membelajarkan bahasa daerah, ya tidak hanya itu. Kalau saya harus ada pembiasaan bahasa Ternate, berkunjung ke misalnya sehari berbahasa Ternate di mana gitu. Orang anak-anak berkunjung, kita berkunjung, dan ada ruang lingkup. Ketika datang ke kampung itu kita harus menggunakan bahasa Ternate dan seterusnya. Pelayanan di satu desa tertentu yang dibikin. Jadi pembiasaan sebetulnya.
pemerolehan sebetulnya, bukan sekedar pembelajaran, karena kita yang belajar bahasa Inggris sejak dari SMP, SMA, perguruan tinggi pun kita tidak begitu ahli, karena bukan pemerolehan itu. Jika saya lebih senang kalau bahasa itu bukan diajarkan, tidak hanya itu, tapi kalau saya tinggal di komunitas orang berbahasa Ternate dengan penutur bahasa Ternate yang aktif, insya Allah 1 tahun 2 tahun saya bisa bahasa gitu. Orang-orang Ternate tinggal di Bandung, bahasa Sunda jadinya. Nah, itu dia. Sekarang ada terutama di kelompok atau komunitas anak-anak yang berkesenian di Ternate ada, tapi persentasenya sangat sedikit. Itu yang saya sebut anak-anak yang bukan berada di komunitas kampung-kampung orang Ternate di tengah kota. Itu ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sedikit. Jadi kalau ada 100 di dalam 100 orang gitu, ya anak-anak itu ya 10 lah begitu yang berminat, sehingga dia kalah dalam lalu lintas berbahasa sehari-harinya, itu kalah. Tapi ada. Kita ini jadi gandrung berbahasa Ternate bukan karena kita di sini, kita berada di Bandung. Saya berada di Bandung, kuliah di Bandung, bertemu saya dengan anak-anak Ternate yang mereka di asrama itu berbahasa Ternate, dan kita lalu ikut berbahasa Ternate. Bayangkan kita di Bandung belajar bahasa Ternate, katakanlah itu belajar bahasa Ternate di Bandung bersama anak-anak Ternate. Bagaimana kalau kita tinggal di pemukiman, tinggal di komunitas, di kampung-kampung orang Ternate yang berbahasa Ternate aktif 1 tahun 2 tahun, insya Allah kita bisa kayak begitu. Mungkin ada, tidak bisa kita nafikan ada, tapi orang-orang masih menginginkan lebih dari seperti yang sekarang ini. Anak-anak mungkin bisa mengetahui 1 sampai 10 kosakata kayak begitu, tetapi untuk menghidupkan orang mati kayak begitu ya tidak gampang lah, harus ada usaha semesta. Semesta itu bukan dalam arti semua orang, tapi semua cara, semua strategi pakai. Saya punya satu kuis yang saya bikin, nama-nama itu menggunakan bahasa Ternate. Itu sebetulnya yang pertama bukan untuk orang lain, tapi untuk saya. Saya sering menuliskan apa-apa, misalnya Romoy, Rom Didi, Raange, Raha, Rom Toha, dan seterusnya. Saya menuliskan itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi untuk saya. Yang pertama untuk saya. Nah, mungkin sedikit sekali orang yang berbuat yang sama seperti saya, atau berkeinginan yang sama seperti saya. Nah, ini yang saya bilang tadi, di antara 100 orang hanya mungkin 10 yang kayak begitu. Tetapi kalau saya nggak boleh pesimis. 10 itu mungkin jadi modal, bisa jadi bertambah dan seterusnya. Saya kalau ketemu anak-anak yang seniman yang berbahasa Ternate, biasanya saya ngomong bahasa Ternate, walaupun kemampuan saya untuk berbahasa Ternate itu sangat rendah. Tetapi saya bilang tadi, kalau kita tidak melakukannya, maka tidak ada pembiasaan. Kita perlu pembiasaan untuk perolehan dan seterusnya. Mungkin ahli ya, katakan begitu. Mudah-mudahan kita bisa ahli dalam berbahasa kayak gitu. Pertama, dia menjadi media pergaulan antar kita, dan seterusnya, komunikasi dan seterusnya, menyimpan tradisi, menyimpan adat, menyimpan budaya. Kemudian ada filosofi tertentu yang tersimpan dalam bahasa itu, yang tidak boleh berubah. Sehingga kosakata itu tidak boleh salah ucap.
Begitu salah ucap berubah makna, hilanglah kekayaan yang disimpan dalam kata-kata. Itu tidak boleh berubah. Saya lihat di Sula itu ada kata-kata moya berubah menjadi mo. Itu lalu berubah itu. Karena salah ngucap atau dirubah bunyinya itu bisa berubah makna yang awalnya gitu. Oleh karena itu tidak boleh berubah. Tidak boleh diganti. Karena itu bahasa yang menyimpan kebudayaan di dalam, bahasa yang menyimpan isyarat moral di masa lalu, bahasa yang menyimpan nilai-nilai yang ada di masa lalu. Kalau berubah berarti alat rekamnya jadi rusak kayak begitu, karena dia menyimpan merekam kayak begitu. Kita loss of humans. Kita bukan kita lagi. Coba lihat di tempat-tempat itu. Saya kan suka bikin pertunjukan. Pertunjukan itu saya ngambil apa yang berasal dari daerah itu, yang merupakan adat, yang merupakan budaya, tradisi. Begitu saya datang ke tempat tertentu yang di sananya itu orang bercampur aduk, yang tidak ada satu bahasa daerah dominan, saya kesulitan membuat sesuatu di situ. Jakarta yang demikian metros itu ada Betawinya, dan Rano Karno bisa membuatnya menggunakan itu, berlatar itu. Bayangkan kalau tidak ada, bagaimana jadinya itu? Identitas apa yang kita mau pakai, warna apa, latar belakang apa yang kita mau gunakan, itu dia. Dan kita bukan kita. Pembiasaan, pembelajaran itu mungkin nomor 3. Kemudian timbulkan rasa suka. Ya, rasa suka itu yang kemudian pembiasaan, kemudian rasa suka, atau rasa suka kemudian pembiasaan. Yang jelas itu harus tidak bisa diajar hari Selasa, minggu ini hari Selasa, nanti minggu depan lagi hari Selasa lagi, tidak begitu. Orang belajar bahasa tidak begitu. Jadi suka berbahasa, senang berbahasa, itu segala macam. Pembiasaan. Berarti kalau misalkan pembiasaan, orang yang paling berperan penting itu berarti di keluarga, Pak ya? Keluarga, di masyarakat. Yang pertama di keluarga dan di masyarakat itu. Jadi mungkin tangan sambung pemerintah ke bawah, ke komunitas berbahasa Ternate di kampung-kampung berbahasa Ternate itu yang perlu lebih diperkuat. Saya lihat begini ya, kita dan begini, orang ini kurang peduli terhadap bahasa sebetulnya. Dari rasa suka, tidak ada rasa suka itu. Saya mentas di Benteng itu saya menggunakan apa itu? Saya menggunakan bahasa Ternate begitu, dan orang lalu ketawa. Mereka merasa aneh, merasa lucu. Ada sedikit orang yang mengatakan keren. Sedikit yang mengatakan keren karena pertunjukan di kota menggunakan bahasa Ternate. Itu saya lakukan berapa tahun yang lalu kayak begitu. Dan saya suka begitu menggunakan itu. Di puisi-puisi saya itu biasanya saya masukkan kata-kata berbahasa Ternate. Di rumah, terutama bagi orang tua yang berada di kantong-kantong penutur bahasa Indonesia, jangan lupa menggunakan bahasa Ternate. Jangan lupa menggunakan bahasa Ternate. Selain itu juga harus berbahasa Indonesia sebagai bekal dia dalam dunia pendidikan dan seterusnya. Tapi jangan sampai bahasa Ternate dikalahkan jadi nomor 2 dan setelah yang lain-lain. Kita harus, kalau menurut saya, harus ditempatkan itu dalam suatu garis yang setara. Karena kalau saya tanya begini, dari mana Anda tahu si A orang Ternate? Maka kita akan menjawab, ya dia datang dari Ternate, lahir di Ternate segala macam. Ada satu lagi jawaban, dia berbahasa Ternate. Itu kan kita tahu. Tapi kalau itu tidak ada, maka ada identitas dia yang hilang. Coba di tempat-tempat yang tidak ada
basis kulturalnya. Dia jadi orang apa? Berbahasa Ternate itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang membuat kita menjadi kampungan, enggak. Kalau saya keren-keren aja, harus menjadikan menjadi bahasa yang digemari kalau orang tidak gemari, orang tidak suka, enggak. Kita harus lebih dulu sebelum orang lain. Dan saya bilang pementasan di publik saya menggunakan bahasa Ternate. Harus ada keberanian ya kayak begitu ya. Anak-anak muda Ternate menggunakan bahasa Ternate bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang membuat kita menjadi orang kampung atau orang desa. Tapi berbahasa Ternate, menggunakan bahasa Ternate berarti kita telah mempertahankan identitas kultural kita. Jaga dan tetap lestarikan bahasa Ternate. Ngom mancia Ternate.